masuk bagian pasal yang ke-14. Kita lihat bersama pagi hari ini dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Horma di sebelah utaranya Mesir. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Saudara, kita melihat bagaimana dalam pasal 14 Sodom diserang, saudara. Ya, Sodom dan Gomora diserang sama musuh. Dan masalahnya adalah di Sodom itu ada Lot, ya saudara. Dan bagaimana kemudian kita melihat kisah yang sebetulnya kontradiksi, saudara. Kenapa? Karena kemudian Abraham, orang yang sudah dikecewakan, orang yang sudah saudara, tidak dihormati oleh ponakannya. Ketika Abraham mendengar bahwa Lot juga ternyata diculik, saudara, diambil ya oleh gerombolan ini yang menyerang Sodom dan Gomora, maka kemudian Abraham timbul belas kasihannya. Ini nih saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana Allah, saudara, ya Allah melihat apa sih, ada apa di hati kita ini, apa isinya. Itu saudara. Tuhan tuh melihat ada apa sih isi hati kita tuh, apa isinya. Sampai Allah kemudian memberkati Abraham. Kalau sampai Allah menolong Abraham, Allah membela habis-habisan Abraham. Dan bukan cuma Abraham, kalau kita melihat ada banyak orang-orang di Alkitab, ya tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mengapa mereka disebut tokoh dalam Alkitab? Ya, mengapa mereka menjadi orang-orang hebat di dalam Alkitab? Maka karena saya mau bilang, karena Allah melihat ada sesuatu yang istimewa dalam hati mereka. Ada amin, saudara? Ada sesuatu yang mereka pertahankan. Ada sesuatu, ada hal-hal yang mereka masukkan, tambahkan dalam hati mereka. Ada hal-hal yang juga yang saya lihat, ada hal-hal yang mereka berusaha untuk membuang hal-hal yang buruk dari hati mereka. Karena sebetulnya kita tuh sama, ya. Sebetulnya kita tuh sama, nggak ada yang baik, nggak ada. Sama, sudah. Kalau sudah bilang keturunannya enggak gitu-gitu juga. Semuanya sama. Tapi masalahnya adalah, adakah kita juga berjuang untuk apa? Menambahkan hal-hal yang baik itu dalam hati kita. Dan kita juga berjuang bersama untuk kita juga mengeluarkan hal-hal yang buruk yang ada dalam hati kita, atau tidak. Dan saya melihat Abraham, kemarin kita melihat bahwa Abraham itu ada kelemahannya, ya kan saudara? Ya. Abraham pengecut, Abraham itu pembohong, Abraham itu nggak gentleman, saudara. Abraham suka bersembunyi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Tapi Tuhan juga melihat, saudara, dalam dia. Itulah sebabnya saya melihat Abraham dibela, ditolong, dibela, ya sudah diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Saya melihat begini, saya membayangkan begini. Abraham itu orang nomaden. Betul, dia punya 350 pahlawan, 350 orang yang jagain domba, tapi juga terlatih di dalam berperang. Tetapi saya mau bilang begini, gerombolan itu tuh besar, bangsa aja, kota aja bisa dikalahkan, apalagi cuma Abraham, ya kan sudah. Tapi saya melihat di sini nggak bisa lepas dari apa itu yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Ada amin, saudara? Abraham ada dalam perlindungan Tuhan. Masa sih mereka nggak dengar bahwa ada tuh kelompok, ya, ada satu kelompok yang kaya, yang nggak punya kota, ya, yang adanya di padang, ya, yang berpindah, gampang itu direbutnya, gampang itu dikalahkannya. Mereka tuh kaya, Abraham tuh kaya banget, sudah.
Boleh dibilang kekayaan Abraham lebih daripada Raja Sodom dan Raja Gomora. Lebih gampang, nggak ada pertahanan. Sodom dan Gomora saja yang ada pertahanan, mereka bisa rampok, mereka bisa jarak habis-habisan. Sekali lagi saudara, orang-orang yang seperti ini selalu ada perlindungan Tuhan. Orang yang seperti apa? Yang saya temukan saudaraku di pasal 14 ya. Di pasal 14 saya temukan yang pertama saudaraku, Abraham itu orang yang murah hati. Sama-sama bilang sama saya, murah hati. Murah hati. Abraham sudah disakiti, Abraham sudah dikecewakan. Harusnya Abraham kalau saya jadi Abraham, saya bilang angkan aja dulu gara-gara dari Omira, ya kan? Omira sih dulu gara-gara dari ngecek, dulu ngecek siapa ya? Ngecekku diurapi oleh Tuhan. Macam-macam balik ungku. Iyalah saudara, ya. Tapi hebat loh saudara. Waktu Abraham dengar gitu, timbul belas kasihannya, timbul murah hatinya tuh. Ini yang sudah hilang. Ini dia jalanannya. Bahkan dalam diri hamba Tuhan, dalam diri pelayan Tuhan, ini firman buat kita semua, saudara. Ya, ini termasuk buat saya. Ini yang seringkali sudah nggak ada. Allah sudah jarang menemukan ada yang namanya kemurahan hati dalam diri orang-orangnya, dalam diri anak-anaknya. Harusnya Abraham punya alasan, saudaraku, ya. Dia akan bermasmur kepada Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan bela hidupku. Orang yang melawan, orang yang kurang ajar sudah dihancurkan, bisa saja. Iya kan sudah. Abraham bisa bikin mesbah dan disitulah dia mengucapkan Tuhan. Ternyata Tuhan bela saya. Bisa? Enggak. Yang ada cuma belas kasihan. Saya percaya waktu Abraham perintahkan, waktu Abraham ambil inisiatif, ayo siapin senjata, kita maju, kita mau rebut lagi itu siapa namanya Lot dan keluarganya. Lot tuh punya pasukan, bukan saudara? Iya kan? Lot kan waktu itu kan suka ribut sama gembala-gembalanya Abraham. Lot juga punya pasukan. Waktu dia bilang, ayo kita bela, kita selamatin Lot. Mungkin orang-orang bilang begini, orang model kayak gitu dibelain, orang yang sudah jahat kayak gitu, orang yang nggak tahu diuntung dibelain, orang yang nggak tahu berterima kasih dibelain, orang yang kurang ajar sama orang tua, orang yang lebih tua dibelain. Ada banyak pertentangan. Tapi nggak bisa. Dalam diri Abraham ada itu yang disebut dengan belas kasihan, kemurahan hati. Saya melihat nih saudara ya, saya melihat orang yang punya belas kasihan, orang yang punya murah hati itu dapat kemurahan Tuhan. Amin saudara. Yuk kita baca sedikit saudaraku, satu kisah yang saya suka sekali dengan kisah ini saudara. Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat saudara ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-8 saja ya. Nanti saudara di rumah baca seterusnya ya, sampai selesai. Ayat yang ke-8 saja. Ayat yang ke-8 saja. Ini saya suka sekali, saya sangat diberkati dengan kisah ini nih, saudara ya. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan sehinggalah ia ke sana untuk makan. Saudara, cukup sampai di situ. Ada perempuan Sunem, saudaraku, ya, perempuan Sunem, ya, orang yang kaya. Dia rupanya suka memperhatikan sampai ini saudara, Elisa, ya, Elisa dan hambanya itu Gehasi suka bolak-balik kalau mereka pelayanan tuh lewat rumah, ya,
saudara, lewat lagi. Akhirnya karena belas kasihan, nggak kenal, enggak. Pernah mampir, pernah dilayani, enggak pernah. Cuman kok melihat ini orang nih kasihan banget, gitu. Udah tua, ya. Maka dia panggil, Pak, mampir Pak, sini Pak, makan Pak, makan. Diajak makan, nggak tahu, nggak kenal siapa, enggak. Cuman apa? Cuman ada rasa belas kasihan. Nggak cukup sampai di situ, saudara. Ya, kemudian udah kalau lagi capek, ada tuh kamar di atas. Hampir aja kalau capek, tinggal naik aja. Ya, tinggal tidur. Ya Pak. Ya, Elisa lakukan, saudara. Elisa terima tawaran baik itu, undangan baik itu, saudara. Dan dilayani dengan baik, dilayani dengan maksimal. Elisa jadi bingung, saudara. Elisa coba suruh si Gehazi tanya, apa yang kamu butuh daripadaku? Apa yang jadi kerinduan kamu? Dia cerita, saudara. Dia nggak punya keinginan apa-apa tadinya. Dia nggak punya maksud apa. Cuma pengen nolong aja. Kenal nggak kenal. Tahu ini nabi nggak tahu. Itu pun ditanya. Kamu tuh ada apa sebenarnya? Apa yang kamu butuhkan? Ya, dia cerita. Ya saya tuh sudah punya suami. Ya suami saya sudah tua. Ini kaya, saudara. Tapi kami nggak punya anak. Kalau sudah baca selanjutnya itu sudah. Tapi kami nggak punya anak. Akhirnya Elisa bilang, tahun depan kamu punya anak. Benar, saudara. Tahun depan dia punya anak. Orang yang menabur belas kasihan akan mendapat belas kasihan dari Tuhan. Amin, saudara. Sudah ketutup. Dan tua suaminya juga. Kemudian kalau sudah baca lagi kisah ini, maka ada lagi mujizat itu. Orang yang punya belas kasihan itu selalu dikejar mujizat Tuhan. Anaknya udah mulai gede. Pada waktu itu dia lagi loncat-loncat, saudara, kata Alkitab. Di padang dia lagi loncat-loncat. Tiba-tiba dia teriak, aduh sakit kepala. Sakit kepala. Apa saudara? Mati. Anaknya mati, saudara. Elisa waktu itu nggak ada di situ, dan dia sudah tahu tempat tinggalnya Elisa. Akhirnya dia bawa ini anak, saudara, dengan hati yang susah, dengan hati yang sedih, dia bawa anak kepada Elisa. Orang yang menabur belas kasihan, hidupnya dikejar sama mujizat. Anaknya dihidupkan kembali. Nah, cukup sampai di situ. Kalau sudah baca lagi terus ayat ini, ya saudara, ya. Kemudian saudara, kalau saudara melihat, ya saudara, ada lagi mujizat lagi terjadi ketika kemudian ini keluarga pindah, saudara, ya. Keluarga ini pindah akhirnya karena perang, kalau tidak salah, ya saudara, perang. Lalu kemudian ketika mereka kembali, saudaraku, Gehazi lagi cerita sama raja bahwa ada wanita yang seperti ini. Dia lagi cerita tentang perempuan Sunam itu. Nggak tahu si perempuan ini datang. Hartanya sudah diambil, sudah dikuasai sama negara. Karena dia pindah tempat. Lalu kemudian ketika dia datang, tanpa sengaja, saudara, tapi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, Gehazi bilang, ini orangnya. Ini orang yang aku ceritakan, ini janda yang aku ceritakan, ini. Raja yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, dia bilang begini, dikembalikan semua harta benda wanita, dikembalikan semua.
Padahal statusnya itu sudah bukan lagi pemilik, tapi dikembalikan. Hari-hari ini saudara, di mana dunia ini lagi sadis-sadisnya, yang kuat yang menang, yang kuat injak yang lemah. Adakah hari-hari ini juga prinsip yang sama sedang kita tanamkan dalam diri kita? Yang lemah injak yang kuat injak yang lemah. Melihat orang lemah bukan mikir nolong, tapi mikirnya memanfaatkan. YouTuber sekarang saudara, ya YouTuber saya lihat ada orang yang nolongin tapi sambil direkam, sambil ditayangin di YouTube. Hebat bisa. Ngasihnya sih cuma 1 kilo beras, tapi di upload di YouTube. Waduh, yang nontonnya kalau jutaan dapatnya bisa dapat mobil. Iya kan? Pura-pura ngeprank gitu artis, tapi nggak diituin nanti ngasih, tapi sambil disorot dari jauh. Memanfaatkan. Ini itu saudara, makanya apa? Manusia itu saudara, manusia itu diciptakannya satu hari dengan binatang. Apa itu sifat binatang? Binatang itu saudara, yang lemah hancur, yang kuat ngabisin yang lemah. Makanya ada disebut dengan hukum rimba. Tapi saya pernah kemarin saya lihat saudara, ada macan tutul saudara. Dia pengen makan ini, ada induk rusa lagi lahiran. Saudara pernah lihat nggak? Itu benar-benar kejadian. Induk rusa lagi lahiran, lagi ngelahirin saudara, nggak tahu diserang sama macan tutul. Waktu jadi saking buru-burunya dia ngeden saudara, ya ngeden, bro dia langsung lari. Udah habis artinya anak dia dong saudara. Anaknya masih begini, nggak dimakan loh saudara. Sampai itu rekamannya yang ngerekamnya. Dia rekam terus sampai apa? Ini rusa dirawat sama macan tutul ini. Hebat ya saudara. Yang kayak gitu tuh menggugah hati. Yang kayak gitu tuh bikin aneh. Yang kayak gini nih bikin kagum. Dan saya mau bilang juga, kalau saya dan saudara lakukan hal yang seperti itu bikin kagum Tuhan. Amin. Itu bikin kagum Tuhan. Ketika sebetulnya kita bisa nyaplok, sebetulnya kita bisa manfaatin, kita bisa makan karena kita juga butuh, tapi kita nggak ngelakuin itu. Janda perempuan Sunam ini, kalau dia tahu ini Nabi, wah ya dia ambil manfaat, ya dia punya kebutuhan, dia pengen didoain, dia nggak tahu. Yang ada di hatinya cuma apa? Belas kasihan, belasnya. Saya punya makanan lebih, kenapa nggak dikasih? Kristen sekarang nggak beda sama orang dunia. Gereja juga udah nggak beda sama orang dunia, sama bisnis dulu. Dan saya berusaha dan saudara berdoa buat saya supaya jangan kita pakai prinsip-prinsip dunia seperti itu. Ada amin saudara. Yang selalu bukan cuma bicara untung, tetapi untungnya berapa? Itu dulu. Belas kasihan sudah nggak ada. Inilah yang membuat kenapa saudara? Kenapa? Makanya apa? Di situ juga Allah menemukan belas kasihan dalam hatinya Daud. Daud punya kesempatan bunuh siapa saudara? Saul. Dia punya kesempatan tinggal satu tikaman, habis musuh. Musuh yang sudah bikin susah hidup Daud. Ya. Kalau saudara baca, Daud itu dari satu tempat ke tempat yang berpindah, bukan pindahnya yang capek, saudara. Tapi apa? Dredegnya. Iya kan, saudara? Itu jantung, kalau bahasa Yunani-nya koplak. Benar, saudara. Dulu ya, saudara, waktu saya baru melayani, ini jujur, saya baru melayani,
ya, dengan segala tekanan, dengan segala apa. Saya kalau keluar kota nih sudah, kalau keluar kota tuh enak. Kalau keluar kota tuh kayak dulu kayak gitu. Nanti ya 3 hari atau 2 hari kemudian lusanya pulang di jalan sudah hati sudah koprak, hati udah nggak tahu kenapa itu deg-degan. Baru sadar, oh iya pengen balik lagi ke pelayanan, bukan sarang penyambut, bukan kita. Balik lagi ke medan perang gitu kayak gitu. Tapi intinya artinya gini, waktu saya di Jakarta hati itu enak, ada tenang. Selalu kalau pulang dari luar kota rasanya tuh kayak gitu. Sekarang sih kalau pulang dari luar kota rasanya rindu, saudara. Beneran. Haleluya, nggak bohong, enggak. Benar. Tapi waktu itu tuh saudara, aduh. Nah saudara bisa bayangin nggak, Daud dimanapun Daud, dia pergi ke sana, ya di sana yang komplak, dia di sana selalu nggak tenang hatinya. Dan sekarang dia punya kesempatan tikam, habisin, selesaikan itu masa-masa berat dalam hidup. Kalau saya jujur, kalau saya mungkin saya tikam. Kalau saya, karena saya akan bilang begini, kalau saya bunuh, selesai penderitaan hidup saya. Selesai masa rasa takut yang berkepanjangan. Itu kayak mimpi buruk yang kapan habis-habis itu, saudara. Tidur nggak tenang, melek nggak tenang. Orang mah yang namanya kadang-kala orang yang kalau lagi takut melek nggak tenang, waktu tidur enak. Ini mati melek merem pada baik. Ini kesempatan saya bisa selesaikan, akhiri semua penderitaan saya. Jelek. Toh saya mau bilang begini, kalau Tuhan gak izinin nggak mungkin. Ya betul nggak saudara? Bisa tiba-tiba ular marah gebukan, itu kan? Sebetulnya kan Saul kan ular marah gebukan. Kalau bukan Tuhan, tapi enggak. Hebat loh. Makanya Daud disayang Tuhan. Ini tuh ular marah kebuka. Tuhan tuh nyodorin nih. Terserah. Saya pikir kalau Daud bunuh nggak juga salah, nggak juga. Dalam perang, Daud sedang ada dalam hukum perang, tetapi dia nggak pakai hukum perang itu. Gila ya. Maaf saya pakai kata itu. Dia tetap pakai hukum kasih. Padahal kalau waktu itu yang terjadi sebaliknya, Daud yang ada dalam posisinya seperti Saul, ya udah habis, sudah dipotong-potong, disayat-sayat, kepalanya dipamer-pamerin. Milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Ada orang yang sudah jahatin saudara, ada orang yang sudah rugiin saudara, ada orang yang sudah bikin kecewa. Ada orang yang sudah bikin hidup saudara susah. Dan kita sama-sama belajar saudara. Dan saya percaya kalau kita mau, nanti Roh Kudus akan mampukan kita. Amin saudara. Paling tidak kita takkan dulu firman jadi sebuah kebenaran yang sejati. Bukan perasaan kita yang jadi kebenaran, tetapi kebenaran firman inilah yang jadi kebenaran. Ada orang yang sudah mengecewakan, ada orang-orang yang sudah bikin sakit, ada yang sudah bikin rusak hidup saudara. Mungkin sudah bilang begitu, hidup saya sudah rusak gara-gara orang itu. Biar kiranya pagi ini sudah minta aliran sungai kemurahan hati yang dari surga itu mengalir, memenuhi hati saya dan saudara. Ada amin saudara. Hal yang kedua yang saya temukan juga saudara, yang dalam diri Abraham, ya saudara. Ayat 21 saudara, ya.
Ayat 21 saya baca setepat sampai 22-23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepada orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Saudara, waktu Abram kembali, saudaraku, dia sebetulnya cuma pengen ambil Lot, tetapi karena musuh dikalahkan, ada jarahan yang tertinggal, dia ambil jarahannya. Jarahan-jarahan itu adalah harta kekayaan Sodom dan Gomora yang dirampas sama kelompok ini, saudara. Jadi Raja Sodom bilang begini, udah kamu ambil barang-barangnya, tapi orang-orang yang diambil, orang-orang orang-orang tawan ini kembalikan sama saya, harta benda kamu ambil aja. Sebetulnya kan bisa, Abraham bilang bahwa iya boleh, ya, tapi Lot dan keluarganya saya juga ambil. Enggak, dia nggak mau terima barang-barang dari Sodom, dari Raja Sodom. Apa yang saya temukan di sini adalah ketulusan. Sama-sama bilang sama saya, ketulusan hati, saudara. Ketulusan hati itu nggak ada embel-embel. Ketulusan hati ya yang ngerjain. Ada sesuatu yang didapat atau enggak, ya sudah. Angel ya saudara. Ternyata jadi makanya saya bilang begini, nggak heran kalau Abraham diberkati oleh itu. Nggak heran kalau berkatnya Abraham tuh nggak pernah putus. Nggak pernah putus loh. Kalau sudah bayangkan, itu Allah kalau mau memberkati, Tuhan mau memberkati seseorang, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan bilang begini, aku akan memberkati engkau karena aku mengingat perjanjianku dengan Abraham. Wah. Sampai hari ini bangsa Israel diberkati karena apa? Karena mereka hebat, karena mereka pintar? Bukan. Karena apa? Karena janji Tuhan kepada Abraham yang nggak pernah putus dan tidak pernah bisa dibatalkan. Israel ini sekarang kaya rayanya, diberkatnya luar biasa. Satu bangsa yang kecil tapi nggak pernah bisa dikalahkan. Saudara lihat sejarah Israel, perang 6 hari, perang Yom Kippur, perang apa? Perang di mana Israel diserbu sama negara-negara Arab, nggak pernah bisa dikalahkan. Padahal negaranya negara kecil. Dengan persenjataan waktu perang 6 hari itu, senjatanya Amerika, pesawatnya Israel itu pesawat bekas, pesawat buangannya Inggris yang sudah nggak kepake itu, misalnya dilungsurinnya, dibuangnya kayak kita tuh, saudara, kereta KRL-nya kita tuh, kereta KRL-nya kita karena kita nggak mampu beli, maka itu lungsurannya dari Jepang, KRL tuh, saudara. Kalau kereta MRT-nya sih enggak, itu kereta baru. Lungsuran buangan. Tapi Mesir itu diceritakan MiG baru beli dari Uni Soviet. Pesawat MiG yang canggih itu, sudah, itu baru beli dari Mesir, dari Uni Soviet, karena sekutunya Mesir itu Uni Soviet. Dalam ini ketulusan. Dan dalam memiliki yang namanya ketulusan. Kalau mau bekerja, ya kau bekerja dengan tulus aja. Mungkin orang nggak lihat ketulusan saudara, tapi Tuhan sepasang mata di surga itu memperhatikan saudara dan saya. Engkau melayani saudara, engkau maaf saudara, ya, engkau melayani, nggak ada mata yang memperhatikan. Maunya kita kan begitu ya saudara. Ya, lalu kemudian hebat ya, rajinnya, ya kita senang gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak dapetin itu, udah nggak apa-apa, karena saya mau bilang ada sepasang mata yang melihat semuanya, dan dia akan bilang begini, dia mungkin nggak berkata, cuma dia cuma bilang, kerja aja dengan dulu, jangan ada muatan-muatan yang lain. Maaf ya saudara, kadang kalau kita ini begini, tapi ada sesuatu, ada udang di balik batu. Kita ngerjain ini karena ada sesuatu. Maaf nih sudah maaf. Saya juga sedang mendisiplinkan terus hidup saya seperti ini.
Saya pegang, saya terima pelayanan, jadi ketua sinode, bukan supaya kalau saya pengen gagah-gagahan bisa sudah. Apa? Saya cuma menilai, saya sedang mengevaluasi apa sih yang saya sudah kerjain, kayaknya nggak ada. Padahal ya saya berusaha ya, tetapi nggak maksimal. Harusnya saya bisa lebih maksimal. Dalam menggembalakan saya juga harusnya bisa lebih maksimal. Dua hal ini ternyata nggak gampang ya sudah, ya kan? Berhati, tulus. Tapi kalau saudara, kalau saya mau bilang, kalau Tuhan menemukan itu dalam diri kita, ya kita jangan takut jangan takut jalani hari depan, saudara. Jangan takut, karena Dia yang akan bela saya dan saudara bisa. Iya, Tuhan dengan kehebatannya itu akan berdiri dengan bangganya, saya mau bilang begitu, berjalan bersama dengan kita, gandeng gitu. Kenapa? Karena ini orang bisa dibanggakan, karena ini orang bisa dipamerkan. Saya pengen jadi seperti itu. Saya harus bangun hidup yang seperti itu. Ya sama-sama kita bangun hidup yang seperti itu. Amin, saudara. Ketulusan hati, murah hati. Ada keluarga lagi susah, murah hati. Ya. Ada keluarga susah, saudara. Ya, jangan ingat salahnya. Jangan ingat dulu pernah melotong. Apa ya? Mungkin dulu sudah pernah dipelototin. Dulu mungkin sudah pernah dimaafkan, saudara. Mungkin sudah pernah dituding-tuding. Ya, kalau engkau sekarang diberkati dan mereka susah, ulurkan tanganmu bukan untuk membalas mereka. Ulurkan tanganmu, nyatakan ini tangan Tuhan yang bisa menolong mereka.